statistik yang rumit, statistik yang sulit, statistik yang membosankan, dan lain sebagainya. Itu coba sekarang pelan-pelan itu dirubah untuk menjadi lebih positif gitu ya. Halo Sobat Podcast, balik lagi di podcast FISIP UTM Ngehits barengan sama Audrey. Hari ini kita bakal bincang-bincang santai nih sama salah satu dosen program studi psikologi FISIP UTM, yaitu Ibu Nur Istiqomah SPSI MSI. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Halo Mbak Audrey, alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Wah, sehat ya Ibu ya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas nih Bu, bincang-bincang santai kali ini tentang belajar statistik nih Bu. Mahasiswa nih biasanya kalau dengerin kata statistik nih Bu, anggapannya tuh udah aduh susah deh, kayaknya horor gitu Bu bawaannya. Nah, kenapa sih Bu mahasiswa tuh sering beranggapan seperti itu Ibu? Gitu. Oke. Di sini saya pengen membawakan mengenai kenapa sih membawakan mengenai belajar statistik gitu ya. Karena di sini kan saya selaku pengampu ya. Jadi saya mengampu mata kuliah statistik dan juga metode penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi di sini muncul tiba-tiba tema itu, oh ya kenapa ya saya nggak memilih topik terkait dengan kegalauan nih teman-teman mahasiswa ini saat pertama mendengar mata kuliah statistik gitu ya. Kok kayaknya horor sekali gitu ya mata kuliah statistik itu. Bener gitu tak? Ini Sedikit saya sih tanya Bu. dulu nih sama Mbak Audrey gitu tak? Kalau misalnya dulu oh tiba-tiba ada mata kuliah statistik di KRS-an gitu ya. Gimana perasaannya waktu itu? Karena masih belum tahu statistik itu apa dan masih mikirnya oh mungkin angka-angka, padahal masuk psikologi itu pengennya menjauh dari matematika dan angka-angka gitu Bu. Gitu ya? Iya. Berharapnya itu nggak bakal ketemu lagi dengan hitung-hitungan Iya, angka-angka betul gitu. betul. Ternyata ketemu lagi gitu dengan statistik. Oke. Di pertemuan awal gitu ya perkuliahan statistik itu saat kontrak perkuliahan itu biasanya saya tanya-tanya dulu nih sama mahasiswa nih mancing-mancing gitu ya. Uh, Seneng nggak dengan mata kuliah statistik gitu ya? Reaksinya itu macam-macam gitu ya, tapi sebagian besar itu bisa dipastikan nggak terlalu Bu, sulit Bu, rumit Bu gitu. Horor Bu gitu ya. Jadi sepertinya itu mereka mungkin tidak terlalu berantusias atau bersemangat gitu ya ketika mendengar atau pengen ikut belajar atau bergabung di mata kuliah statistik gitu ya, karena mereka sudah memiliki cara pandang atau mindset, aduh statistik kan rumit, kan susah, dulu saya waktu sekolah itu nggak pernah dapat nilai bagus nih untuk mata kuliah hitung-hitungan gitu misalnya, sekarang ketemu lagi gitu ya dengan statistik. Nah, respon yang seperti itu saya pengen mahasiswa itu mulai gitu ya, mulai mau merubah gitu ya mindsetnya atau cara pandangnya. Jadi mulai belajar untuk menganggap statistik itu sebagai mata kuliah yang menyenangkan gitu ya. Tidak kalah menyenangkannya dengan mata kuliah yang lain yang ditawarkan di psikologi ya. Memang akan agak berbeda mungkin ya responnya mahasiswa itu ya ketika pengen belajar mata kuliah misalnya psikologi kepribadian gitu ya. Kalau mahasiswa psikologi pasti mereka lebih antusias gitu ya, atau kesehatan mental gitu ya, pasti mereka juga akan curiosity gitu ya, rasa ingin tahu, mereka akan antusias, semangat untuk mengikuti perkuliahan. Beda hal kalau misalnya untuk mengikuti perkuliahan statistik. Nah, saya pengen dulu membuat mereka jatuh cinta dengan mata kuliah statistik gitu ya. Jadi mindset atau cara pandang yang selama ini menganggap statistik itu rumit, statistik itu sulit, statistik itu membosankan barangkali gitu ya, statistik kurang menyenangkan gitu kan.
Nah, saya pengen mengenalkan statistik itu sebagai mata kuliah yang tidak seperti apa yang dibayangkan oleh mahasiswa selama ini gitu. Jadi ketika di kelas pun saya mencoba untuk membangun atau menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif gitu ya, yang lebih menyenangkan. Mungkin selama ini kalau belajar hitung-hitungan matematika itu kan di kelas kayak tegang gitu ya, tegang gitu ya, atau serius terus tegang itu nanti galak gak ya yang ngajarin galak gak ya gitu kan selama ini kan mohon maaf ya kalau mata kuliah yang serius seperti itu biasanya pengampunya juga lebih disiplin lebih serius gitu ya atau mungkin cenderung untuk lebih killer gitu ya istilahnya anak sekarang gitu ya. Tapi sekarang saya pengen membangun atau menciptakan suasana belajar itu yang lebih kondusif dan menyenangkan bagi mahasiswa agar mereka juga jauh lebih antusias gitu ya. Jadi, oh iya ya, ternyata bisa kok belajar statistik itu dengan suasana belajar yang lebih rileks, lebih menyenangkan, tidak membosankan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi membangun emosi yang positif juga di kelas dan juga mahasiswanya gitu ya, supaya mereka juga antusias gitu untuk belajar statistik seperti itu. Oke, berarti kalau dari Ibu sendiri pengennya ngerubah suasana kelas dulu ya Bu, supaya Betul, mahasiswanya happy saat betul, belajar statistik gitu ya Bu ya. betul. Nah, kalau tadi kenapa dan gimana caranya mahasiswa itu menyukai statistik, keuntungannya tuh sekarang keuntungannya apa Ibu? Kalau misalkan kita belajar statistik dan senang dalam mendalaminya Oh gitu. gitu. Jadi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa psikologi nih ya, Iya, yang semula mungkin bayangan saya itu saya nggak bakal ketemu lagi mata kuliah statistik, Bu. Tiba-tiba muncul gitu ya di KRS dan itu sebagai mata kuliah wajib, ya kan? iya Bukan betul. sebagai mata kuliah pilihan gitu ya. Iya. Kalau mata kuliah pilihan kan mungkin bisa dihindari gitu, tapi kalau wajib ya harus kamu ambil gitu ya. Jadi kenapa sih mata kuliah ini keuntungannya apa sih bagi mahasiswa psikologi mempelajari statistik ini? Ya, saya jelaskan di kontrak perkuliahan itu pada mahasiswa gitu ya. Mata kuliah statistik ini nanti itu Anda tidak berhenti di mata kuliah ini statistik ini saja ya. Terus selesai di akhir semester, UAS, kemudian kelar gitu enggak. Tapi nanti ada kesinambungannya, ada kelanjutannya dengan mata kuliah yang masih ada relevansinya dengan mata kuliah statistik ini, yaitu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, tentu saja mata kuliah metode penelitian kuantitatif itu kan juga eh, nanti Anda butuhkan gitu kan di akhir semester menjelang eh, menjelang lulus ya. Syaratnya itu kan harus menyelesaikan skripsi gitu Iya. kan. Nah, kalau menyelesaikan skripsi, penelitian gitu kan, Anda harus memilih nih mau penelitian kuantitatif atau kualitatif. Nah, statistik, metode penelitian kuantitatif, kemudian juga masih ada kaitannya dengan psikometri, itu kan juga apa sebagai dasar ya statistik itu untuk mempelajari mata kuliah tersebut yang itu nanti bekal bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir yaitu proposal penelitian atau skripsi gitu. Jadi ini mata kuliah ya mungkin di awal Anda mengatakan tuh rumit Bu, horor Bu, takut Bu. Enggak gitu ya. Enggak kok, itu mindsetmu aja. Kamu belum berkenalan, kamu belum jatuh cinta. Kalau sudah mendalami, sudah mau belajar, sudah jatuh cinta, oh ternyata saya juga bisa gitu ya. Dapat nilai A, saya bisa gitu ya. Saya bisa sekali dapat nilai A gitu ya, mata kuliah statistik gitu. Dan itu kamu merasakan nanti iya ya nanti kalau aku mau penelitian aku juga pakai ini gitu ya teruntuk uh, yang penelitian kuantitatif ya. Karena Oke. kan ada bahasan mengenai teknik analisis data, kemudian ada pengujian hipotesis gitu kan ya untuk apa penelitian kuantitatifnya nanti. Jadi gitu ya Bu, harus positif dulu nih, harus
benar-benar yakin kalau misalkan kita bisa nih dapat nilai A di statistik gitu ya Bu ya? Sangat kok, sangat bisa. Saya bilang sama mahasiswa itu ya, kita nilai itu fair kan di awal kontrak perkuliahan kan nilai itu diperoleh dari mana sih? Kan ada beberapa komponen. Kalau kamu mengerjakan seluruh tugas-tugas, kemudian kamu juga ada komponen nilai ujian tengah semester kamu ikuti, kamu juga ikuti ujian akhir semester, semuanya kamu ikuti, kemudian nilainya juga tidak mengecewakan, itu sangat memungkinkan kamu dapat nilai bagus gitu kan, karena nilai itu kan ya dari Anda sendiri, bukan hadiah dari saya tapi upaya keras Anda gitu. Sangat mungkin sekali gitu. Itu juga bagian dari memotivasi mahasiswa gitu ya, dapat reward di akhir gitu ya, dapat nilai bagus. Oke gitu teman-teman, jadi statistik ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mata kuliah ke depannya di semester-semester selanjutnya gitu ya Bu ya. Apalagi untuk ujian akhir yaitu skripsi. Itu penting banget sih. Jadi teman-teman harus seneng nih dalam belajar tentang statistika. Oke Bu, sebelum mengakhiri ya. Sebentar ya. Iya, boleh, gimana Bu? Pengen menambahkan. Oh ya, boleh. Saya tuh suka gimana ya kalau misalnya mahasiswa tuh ditanya gitu. Kenapa penelitian kualitatif gitu kan, ketika ditanya kenapa penelitian kualitatif, karena saya pengen menghindari angka-angka Bu, perhitungan statistik. Memilih penelitian kualitatif itu karena menghindari angka-angka statistik gitu. Kamu takut gitu ya dengan mata kuliah statistik gitu ya, kenapa gitu ya, kalau buat saya gitu ya justru menginterpretasikan angka-angka itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada, kalau buat saya ya, daripada kita menginterpretasikan kalimat-kalimat yang diketik verbatim itu loh, hasil ketik lebih valid ya Bu hasilnya ya Ibu ya. Kalau kita akan bermain angka gitu kan udah jelas gitu ya, nanti itu mudah sekali untuk menginterpretasikannya, karena kita nanti tinggal hasil analisis kemudian kita bandingkan nilai P-nya gitu, kurang atau lebih besar dan nilai probabilitas yang ditentukan. Itu kesimpulannya kan sudah bisa kita buat seperti itu. Oke, teman-teman nih, Bu Iis sebelum mengakhiri podcast kita nih, ada pesan-pesan nggak Bu nih buat sobat podcast, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa psikologi nih terutama, gimana tentang belajar statistika nih Bu? Saran-saran nih buat mahasiswa yang ketika pengen atau mau atau akan belajar statistik gitu ya. Iya Bu. Yang pertama itu adalah bangun mindsetnya itu yang lebih positif gitu ya. Jadi cara pandang yang mungkin selama ini cara pandangnya mengenai statistik itu cenderung negatif gitu ya. Statistik yang rumit, statistik yang sulit, statistik yang membosankan dan lain sebagainya. Itu coba sekarang pelan-pelan itu dirubah untuk menjadi lebih positif gitu ya. Bahwa statistik itu harusnya itu statistik juga sama menyenangkannya kok dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Statistik itu penting buat saya gitu ya. Kalau saya mau belajar dengan serius, saya nanti pasti akan bisa. Toh sekarang itu banyak sekali ya referensi yang bisa ditemukan oleh mahasiswa gitu ya. Buku-buku statistik yang dikemas dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami itu banyak sekali ya dijual di toko buku atau secara online juga ada. Kemudian video-video tutorial mengenai belajar statistik yang menyenangkan berikut dengan animasi yang menarik dan mudah dipahami itu kan banyak sekali, bisa dengan sangat mudah diakses oleh teman-teman mahasiswa ya. Jadi ada kemauan untuk mempelajari ya, jatuh cinta dulu, ada kemauan untuk mempelajari, lama-lama saya yakin kok pasti ternyata ya tidak seperti yang saya bayangkan selama ini gitu ya. Ternyata tidak serumit yang seperti saya bayangkan selama ini gitu ya. Kemudian juga mungkin perlu dibangun ya suasana belajar di kelas itu yang kondusif tadi itu gitu. Jadi selama ini mungkin horor itu bukan cuma dari mata kuliah statistiknya aja, tapi juga mungkin dari pengajarnya ya, bisa jadi pengajarnya di kelas itu mungkin lebih lebih formal atau lebih
Disiplin gitu ya Bu lebih ya. disiplin Iya. gitu ya. Tapi ini yang lebih eh, hangat gitu ya, lebih suasana belajar yang lebih hangat gitu ya, berkomunikasi dengan mahasiswa, kemudian bertanya kalau ada kesulitan di mana, nanti kita bahas bersama-sama ya seperti itu. Jadi memberikan pemecahan masalah juga bagi mahasiswa kalau ada kesulitan gitu ya. Jadi membangun suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan itu penting untuk mata kuliah yang dalam tanda kutip mungkin tidak terlalu diminati barangkali gitu bahasanya ya oleh Iya. mahasiswa. Beda hal kalau mata kuliahnya itu sudah yang kayak dinanti-nanti sama mahasiswa gitu ya. Nah, itu beda hal sekali. Oke Gitu, Ibu. saya rasa begitu sarannya Mbak Audrey. Oke Bu, berarti kita harus kenalan dulu nih, sama aja kayak pacaran nih PDKT Betul. dulu, kenalan, pasti nanti siapa tahu Dapat lama-lama jatuh chemistry. cinta gitu kan. Nah, Nah, itu tadi teman-teman, statistik itu ternyata gak serumit dan gak sesulit yang kalian kira. Jadi jangan takut dulu, pelajarin dulu, dan jangan jangan takut-takut untuk coba belajar statistik karena sebenarnya punya banyak manfaat ke depannya. Gitu ya, Bu ya. betul, betul. Oke, Ibu, Bu Iis, terima kasih banyak ya atas bincang-bincang santai hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga terhadap teman-teman sobat podcast Visip UTM Ngehits hari ini. Saya Audrey pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast lainnya. Bye. Dadah.